Pemirsa, pasca debat calon wakil presiden pada 22 Desember lalu, Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terbaru. Hasilnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi penampil terbaik di debat perdana calon wakil presiden. Debat khusus calon wakil presiden jelang pemilu 2024 usai digelar. Debat yang mengusung tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan dan infrastruktur tersebut berlangsung meriah dan penuh kejutan. Masing-masing calon wakil presiden dari nomor urut 1, 2, dan 3 menyampaikan visi misi hingga saling menanggapi atas pertanyaan baik dari panelis dan antar paslon. Berdasarkan hasil survei dari indikator politik periode 23-24 Desember 2023, Gibran menjadi cawapres dengan penampilan terbaik. Dari 3 cawapres lainnya, Gibran unggul di angka 56,2%. Di urutan kedua ada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar di urutan ketiga. Tidak hanya dalam kategori penampilan terbaik, program kerja Gibran juga unggul dibanding 2 capres lainnya versi responden indikator politik dengan angka 42,9%. Selain unggul di kategori penampilan dan program kerja, Gibran juga berada di tingkat pertama dalam cara menyampaikan pendapat dan gagasan. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Sementara pasca debat Cawapres 22 Desember lalu, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 46,7%. Di urutan kedua ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan angka 24,5% dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yaitu 21%. Tim Liputan, BUniverse. Dan pemirsa, untuk membahas dinamika elektoral usai debat Cawapres sudah bergabung bersama kami peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro serta juru bicara Timnas Anies Muhaimin Andi Sinulinga dan wakil tim advokasi TKM Prabowo Gibran Habibur Rahman. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami. Ya, malam Mbak Elisa. Malam Bang Andi. Malam Mbak Elisa. Saya wakil ketua TKN. Wakil Ketua TKN, baik, mohon maaf Pak Habibur Rahman, baik. Tapi saya mungkin untuk menjawab terkait dengan survei ini, mungkin kita langsung ke Mas Bawono terlebih dahulu. Mas Bawono, kalau melihat hasil survei yang keluar, ini kan awal Desember sebelum debat, indikator politik merilis survei elektabilitas dan dilihat bahwa ada sebuah perubahan setelah hasil debat Cawapres kemarin yang juga telah dirilis surveinya. Boleh Anda jelaskan seperti apa tentunya terkait dengan tren elektabilitasnya? Ya, terima kasih Mbak Eliza. Pertama, survei kami lakukan setelah debat pertama dan debat kedua ini dilakukan secara melalui survei telepon ya, bukan survei tatap muka. Jadi kenapa survei telepon? Kita ingin mengetahui secara lebih cepat mengenai apakah ada perubahan dukungan pemilih di masing-masing pasangan calon pasca 2 kali debat dilakukan oleh KPU. Temuan kita dalam survei telepon kali ini tidak terlalu ada perubahan ya dukungan pemilih. Artinya tidak terjadi volatilitas gitu ya. Perubahan dukungan secara drastis dari dukungan baik pasangan Amin, pasangan Prabowo Gibran maupun pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD setelah dilakukan debat 2 kali oleh KPU beberapa waktu lalu. Ini kalau kita bandingkan dengan temuan survei sebelum debat, itu bisa dilihat tidak ada perubahan yang secara signifikan. Artinya pasangan Prabowo Gibran masih unggul di kisaran angka 46%, kemudian pasangan Ganjar Pranowo unggul di sekitar angka 24%, dan disusul oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di angka 21%. Kemudian undecided voter juga tidak banyak berubah, tidak lebih dari 8% di temuan survei pasca debat ini, survei telepon ini, sekitar 7,8%. Artinya memang sebenarnya 3 pasangan calon ini sudah memiliki stroke voter yang sangat kuat
Kalau survei nasional tatap muka yang kami rilis awal Desember lalu sebelum debat, itu diketahui bahwa tiga pasangan calon ini strong voternya itu rata-rata sudah di atas angka 75%. Gitu ya. Nah, strong voter ini adalah mereka yang mengaku kecil atau hampir tidak mungkin mengubah pilihan di 14 Februari mendatang. Jadi memang debat ini sebenarnya efeknya mungkin kalau ada efek itu hanya menyasar atau menarget dari undecided voter atau mereka yang belum memutuskan pilihan. Demikian, Oke. Mbak Elisa. Oke, undecided voters yang tadi Anda katakan masih ada 8%. Tapi kalau tadi kita lihat hasilnya, Mas Bawono, bahwa dari ketiga paslon, dari hasil elektabilitasnya sebelum debat dan setelah debat kan ini ada yang memang kita lihat paslon yang naik tidak terlalu besar, tapi angkanya memang naik elektabilitasnya. Ini ada paslon nomor urut 2, kemudian juga kita lihat di sini untuk paslon nomor urut 1 dan 3 mengalami juga penurunan, tapi ya tadi tidak terlalu signifikan karena Anda katakan bahwa memang debat ini kalaupun naik juga tidak terlalu tinggi. Benarkah demikian, Mas? Ya, memang tadi saya sampaikan bahwa diperkirakan sebelumnya debat bisa merubah dukungan secara masif gitu ya, secara besar hingga terjadi volatilitas dukungan pemilih masing-masing capres, itu tidak terjadi. Bahwa ada perubahan naik turun sedikit sekitar 1-2% itu adalah hal yang biasa, ada dinamika elektoral dari masing-masing pasangan calon. Memang debat ya tadi seperti saya sampaikan bahwa ketiga pasangan calon ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kokoh gitu ya. Apapun yang terjadi dalam debat, seberapa baik atau seberapa buruk capres ataupun cawapres mereka dalam penampilannya di panggung debat itu tidak akan merubah, tidak akan berpengaruh terhadap pilihan mereka, para strong voter ini. Jadi yang bisa dipengaruhi oleh debat memang adalah undecided voter yang jumlahnya tidak lebih dari 8% tadi. Gitu. Oke, baik. Bang Andi, tanggapan Anda Bang Andi atas hasil survei indikator mengenai elektabilitas paslon ini? Ya, kan sudah disimpulkan tadi sama Bawono, tidak ada perubahan yang signifikan kan? Kalau dikaitkan dengan perdebatan, baik perdebatan di pertama maupun debat pilpres kedua dalam hal ini cawapres, tidak ada pergeseran yang signifikan. Jadi kalaupun ada naik, ada turun, kalau di bawah margin of error itu nggak bisa dibilang naik dan turun, itu masih dalam rentang di situ. Misalnya saya mau ingin katakan, kalau margin of error 2,9%, kita bikin 2 kali berarti 5,8%. Kalau 46% itu kita turunkan, kita genapkan 6% saja, maka elektabilitas Prabowo Gibran cuma 40%. Maka kalau dinaikkan misalnya dengan hal yang sama, dinaikkan Ganjar dan Anies 6%, maka dia semakin berdekatan. Nah karena itu pola-pola survei itu kita harus baca dia lebih metodologis sehingga tidak kemudian kalau naik 1% itu berarti dia naik gitu ya. Karena misalnya contoh kayak RDD ini, saya ingin katakan nih nanti Bawono bisa konfirmasi. Dibikin di sebuah mesin, diacak nomor-nomor telepon yang ada. Mewakili berapa, saya nggak tahu sekarang itu apakah sudah terwakili lebih dari 85% masyarakat kita menggunakan telepon misalnya. Tapi dugaan saya belum ya. Nah ketika sudah dapat itu kan dikonfirmasi lagi, dicek lagi itu orang itu. Apakah orang itu ditelepon lagi untuk validitasnya. Apakah orang itu sudah menggunakan hak pilih atau belum gitu. Nah kalau dia belum menggunakan hak pilih tapi handphonenya atau teleponnya itu terlacak dalam random di mesin, maka itu harus digugurkan gitu loh. Nah itu banyak sekali variabel-variabel begitu yang membuat kita tidak bisa menjustifikasi bahwa angka-angka yang tergambar itu mencerminkan kepastian tuh. Karena itu maka ada tingkat kesalahan, ada tingkat kepercayaan. Nah tapi paling tidak itu adalah tren gambaran yang bisa kita lihat, oh begini, gambaran trennya seperti ini, kira-kira begitu, kalau pendapat saya ya. Mas Bawono gimana, bisa nggak kalau begitu? Ya, ini survei telepon RDD, jadi kita membangkitkan nomor secara acak gitu ya, dan sebelum kita wawancara, para responden yang kita telepon, itu kita tanya dulu apakah mereka memenuhi kualifikasi sebagai pemilih, apa itu 17 tahun atau sudah pernah menikah. Dan apakah mereka WNI? Bisa saja mereka memiliki nomor Indonesia ternyata WNA gitu. Nah, kalau tidak memenuhi kualifikasi tersebut kita exclude, tidak kita lanjutkan wawancara, gitu ya. Jadi tetap saja kita akan lakukan saring dari kriteria pemilih tadi dan juga proporsional secara
provinsi sesuai dengan kepadatan populasi masing-masing provinsi gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat data hari ini, data pengguna telepon seluler ataupun fixed line di Indonesia hari ini 83% itu kurang lebih gitu ya. Jadi memang ada sekitar 17% yang tidak tercover kalau melakukan survei tatap muka. Kalau melakukan survei telepon gitu ya. Oke. Tapi memang survei telepon ini memang sebagai kelebihannya adalah dia dapat memberikan gambaran secara cepat gitu ya. Dan pengalaman kami ternyata antara survei telepon dan survei tatap muka yang dilakukan berdekatan itu tidak terlalu berjauhan, itu tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Gitu Mbak Elisa. Oke, baik. Ini saya kalau dari tadi melihat Bang Habib senyum-senyum aja nih, apa? Karena Anda memiliki tanggapan berbeda atau mungkin karena surveinya naik sedikit nih Bang Habib? Ya, agak senyum juga memang saya mencermati penjelasan Pak Andi Sinulinga ya, yang ingin memangkas 12% survei hanya berdasarkan anggapannya soal ketidaktepatan metodologi. Ya silakan saja. Namanya survei itu kan produk ilmiah ya, ada metodologi. Anda mau percaya atau tidak ya nggak ada yang maksa juga. Begitu juga kami ya, kami memandang survei sebagai sebuah produk ilmiah ya, dan kami selalu ya menjadikan survei sebagai salah satu ya, hanya salah satu ya, bukan satu-satunya acuan kami dalam merumuskan strategi dan taktik terkait pemilu ini. Nah, kalau kami dibilang misalnya tadi ya di angka 46,7%. Misalnya tadi Pak Andi Sinulinga mengatakan, wah 2 kali margin of error ya kan, 2,9 dikali 2, berarti kan bisa disimpulkan dengan kontrario ya, dengan sebaliknya bahwa bisa saja kami ini sebetulnya angkanya itu 51% atau sudah tembus untuk satu putaran. Hal mana juga ada 2 lembaga survei ya yang menyampaikan hal yang serupa dalam seminggu ini, bahwa sudah ada di angka 50%. Tapi itu kan survei saat ini ya, dinamikanya kan masih sekitar 50 hari lagi. Kami nggak mau terbuai, kami tidak mau besar kepala. Yang jelas taktik kami adalah ya, dalam konteks elit kami mempraktekkan politik merangkul ya. Kami tidak ingin mendiskreditkan pihak-pihak kompetitor. Kemudian di tingkatan grassroots kami instruksikan pada kader-kader kami, relawan kami, baik parpol maupun relawan ya, untuk terjun ke masyarakat yang paling bawah dengan operasi ketuk pintu. Seperti saya hari ini di Jakarta Timur, di dapil saya berkeliling ke 1.000 rumah setiap harinya. Ini yang kami lakukan. Baik, tapi kalau tadi ya, kalau Anda melihat dari ini Bang Habib, bahwa kan kemarin kalau memang survei ini tidaklah satu-satunya, tapi bisakah ini menjadi sebuah hal yang memang membangkitkan optimisme juga di tim Anda? Karena kalau kita lihat 2 hari lalu Pak Erlangga sempat optimis bahwa tinggal 6% lagi nih untuk satu putaran. Apalagi kalau kita lihat tadi ya, menurut survei terbaru kan katanya sudah 46,7 nih, artinya nggak sampai 4% lagi. Jadi gimana dong Bang Habib? Iya tentu ya, survei ini kan salah satu ya. Kalau di grassroots memang ada sebagian yang euforia, tapi tugas kami adalah mengingatkan. Di satu sisi kami menyuntikkan semangat ya, bahwa kerja keras kita tidak kalah sia-sia, dan sudah ada hasilnya tercermin dari keseragaman sebagian besar lembaga survei yang kredibel. Nah, tetapi kan dibilang survei juga belum tentu 100% tepat, dan itu dinamika saat ini, Mbak. Kalau kita lengah, ya bisa saja sesuatu yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Karena itu kita serukan kepada masyarakat kami, pendukung kami, jangan lengah, ya kan, terus maksimal berjuang, ya, sebarkan kebaikan, sebarkan politik merangkul sambil terus meyakinkan masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran. Oke, saya beralih ke Bang Andi. Bang Andi, kalau tadi dikatakan memang ini kan kita juga lihat nih hasil survei sudah keluar, terus ada beberapa survei lainnya juga ada. Nah, berbagai hasil survei elektabilitas ini dan juga mungkin catatan dari debat pertama Capres maupun Cawapres yang kemarin keluar, ini tentunya menjadi sebuah bahan evaluasi mungkin di internal Timnas Amin sendiri sebagai apa untuk mengontrol ataupun mungkin mendongkrak terkait dengan elektabilitas ini, Bang Andi.
Sebelum sampai di situ ya, saya ingin disclaimer dulu untuk memberikan penjelasan kepada Tuan Habib ini bahwa saya tidak pernah mengatakan tidak percaya dengan hasil survei. Jadi kalau pola komunikasi ingin merangkul, semangat, jadi kalau dilihat ya, saya hanya menggambarkan metodologi. Jadi kalau metodologi yang saya gambarkan salah itu ada surveyornya di situ tuh dari indikator itu. Bahwa survei itu melihat tren kecenderungan, itu bisa. Jadi validasinya mengukur tren dan kecenderungan atau signifikansi. Nah karena itu probabilitasnya bisa dinaikkan dia dari margin of error, bisa diturunkan sehingga bisa dilihat rentangnya. Itu yang saya sampaikan tadi itu adalah metodologi yang tidak ada pola pikir yang tidak sama, ada penolakan bisa diturunkan juga terhadap. bisa dinaikkan. Sebentar dulu Bung, Anda ngomong tadi kan nggak saya Sebentar, potong. ya. Ya, biar langsung Satu-satu nyambung. Bang, kalau Kasus kalau seperti Anda itu berebut tidak tidak ada yang ada. terdengar oleh pemirsa. Satu-satu Bang. Silakan Bang Andi. Saya lihat di mana-mana ini. Tenang aja Bung, santai aja, nggak usah ini. Anda kan udah pasti menang. Jadi bergaya lah yang itu kan udah pasti menang kan? Mas Anda tendensinya emosi sekali saya lihat. Jadi saya hanya lanjut, Bang mengatakan kepada Andi. Anda, Agak lucu bahwa aja. saya tidak pernah mengatakan dari awal itu bahwa saya tidak percaya hasil survei itu. Oke. Sebagai orang yang pernah sekolah, mengerti metodologi itu dulu kalau nggak percaya terhadap hasil survei. Karena itu saya ingin memberikan gambaran tadi itu karena belum tentu semuanya paham. Karena itu saya samakan dulu pahaman kita bahwa itu hanya melihat kecenderungan, tren, signifikansi, diukur validitasnya segala macam pada situasi hari ini. Dan tadi saya sudah konfirmasi dan itu dikonfirmasi oleh saudara Bawono nggak mengatakan itu walaupun. Nah saya ingin mengatakan begini, ilmu itu Bung tidak bisa berbohong, tapi ilmuwan bisa berbohong Bung. Nah itu nah karena itu Gimana misalnya itu? contoh kepada Anda ya, saya kasih contoh inilah kepada Anda tentang survei. Di akhir November sama di awal Desember ada dua lembaga survei meneliti yang sama dengan metodologi yang sama, satu Litbang Kompas, satu indikator. Yang satu hasilnya temuannya undecided-nya 28,7%. Indikator hasilnya undecided voters-nya 5,1%. Ada dua survei di waktu yang sama kemudian memunculkan perbedaan yang sangat signifikan jauh dari margin of error. Bagaimana cara Anda menjelaskan ini? Oke, ini kita langsung Anda tanya hebat ke Mas tadi. Bawono. Mas Bawono mungkin bisa menjelaskan terkait dengan hal ini. Apa yang mungkin yang membedakan atau yang menyebabkan survei ini berbeda? Kalau tadi dari hasil Bang Andi mengatakan bila ada survei ini kan berbeda tadi dari salah satu survei juga dengan indikator ada perbedaan. Apa yang menyebabkan survei ini berbeda atau hasil survei berbeda? Yang sekarang ya, Bang Ono bukan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang kan RDD. Saya tadi sebenarnya ingin menjelaskan, saya tidak ingin masuk kepada aspek seperti itu. Apapun hasil survei sebenarnya itu gambaran hari ini. Ya itu nah makanya saya bilang kalau Anda tanya tadi kepada saya gimana? Ya semua kita ambil ini bahan ini semua sebagai bahan evaluasi. Nggak ada masalah. Oke. Saya cuma hanya ingin mengatakan supaya politisi kita yang agung di depan kita itu supaya jangan terlalu reaktif dan superior gitu, menyerang orang gitu. Itu kan itu poinnya. Jadi saya nggak pernah ada, coba dibuka aja itu. Saya nggak pernah mengatakan tidak percaya. Justru saya ingin mengkonfirmasi hasil survei itu. Baik. Nah, yang ketiga, survei itu, Bung, ya survei itu memang beda-beda, itu fakta. Ada hasil survei di waktu yang sama, ada beda-beda. Pertanyaannya muncul, apa benar semua? Apa salah semua? Kan tidak. Nah, karena itu, kita diperlukan kritisisme terhadap survei-survei ini. Bukan tidak percaya. Kritis sama tak percaya itu dua hal yang berbeda. Itu, Oke. Bapak petinggi. Baik. Ada yang menanggapinya, Bang Habib? Singkat saja. Santai saja nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Apa kalau ada pertanyaan ke saya jawab. Tapi saya nggak mau tanggapi. Oke, baik. Mungkin ini saya mau ke Mas Bawono. Tadi kalau kita ini secara general, mungkin masyarakat juga ingin tahu pastinya apa yang mungkin yang membedakan hasil survei dari yang satu sama yang satu lagi itu bisa beda-beda. Ini kan ya survei boleh percaya boleh enggak, boleh terima boleh enggak, tapi kan ini bisa menjadi sebuah bahan evaluasi dan juga data untuk masing-masing paslon pastinya. Tapi ini apa yang mungkin yang membedakan satu sama lain? Bisa dijelaskan di sini Mas Bawono?
Ya, tadi kalau Bang Andi memberikan contoh antara survei Litbang Kompas dan survei Indikator Politik Indonesia yang sama-sama dilakukan secara tatap muka ya, dirilis kalau survei kami itu di awal Desember, di awal bulan ini ya. Surveinya sendiri dilakukan akhir November sampai awal Desember. Nah, pertama saya tidak ingin mengomentari mengapa di survei Litbang Kompas misalnya undecided voternya masih di atas 20% tadi kalau Bang Andi sampaikan. 28,7% Mbak Wono. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami ketika melakukan survei, itu kan simulasi 3 nama ya. Kami melakukannya melalui simulasi coblos kertas suara. Jadi kami menyodorkan kepada responden seperti contoh surat suara sesuai dengan nomor urut pasangan calon dan foto pasangan calon gitu ya, Dari tempat untuk dipilih oleh responden gitu ya. Karena kenapa? Karena metode seperti itulah yang nanti dihadapi oleh responden ketika di bilik suara gitu ya. Bisa saja karena misalnya memakai metode simulasi surat suara, maka responden yang menjawab tidak tahu tidak jawab mengecil gitu. Karena dia sudah melihat foto pasangan calon, nomor urut calon, dan surat suara yang dihadapi gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan pertama. Kedua, mengenai debat capres sendiri, apa yang menjadi topik utama perbincangan kita hari ini, meskipun debat ini tidak memiliki dampak yang signifikan terjadinya volatilitas dukungan pemilih, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa debat ini tetap penting. Karena ada undecided voter tadi yang kalau menurut survei kami itu tidak lebih dari 8% ya. Mengapa ini penting? Karena debat ini kan menyasar mereka yang masih bimbang, masih ragu, masih menentukan pilihan. Nah, 8% ini krusial kalau dilihat dari perspektif pasangan calon nomor urut 2 maupun pasangan calon urut nomor 1 dan 3. Bagi pasangan calon nomor urut 2, angka 8% yang undecided voter ini, kalau misalnya mereka bisa merengkuh, mencuri hati dari undecided voter ini, maka target satu putaran sebagaimana yang digaungkan oleh pasangan calon nomor 2 tadi di video sebelum perbincangan ada statement dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau ternyata undecided voter ini terpengaruh oleh debat, kemudian yang menurut mereka penampilan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 atau nomor urut 3 lebih menarik hati mereka, bahwa itu akan menjadi pertimbangan mereka, mendorong mereka undecided voter ini untuk memilih, maka target satu putaran itu akan tidak tercapai. Kemudian beralih kepada 2 putaran, entah itu nanti di putaran kedua ada pasangan calon nomor urut 1 atau calon nomor urut 3 yang berhadapan kemudian dengan pasangan calon nomor urut 2. Jadi ini poin, betapapun debat ini tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pergerakan dukungan pemilih dari masing-masing capres dan cawapres secara signifikan, tapi debat ini tetap penting. Tetap penting untuk itu tadi, mempengaruhi undecided voter. Yang pada akhir akan menentukan apakah pilpres ini berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Baik. Baik. Ada 5 debat di mana 2 debat sudah berlangsung, berarti ada 3 debat lagi yang memang nanti akan kita lihat bagaimana pergerakan dari undecided voters ini untuk menentukan dalam pemilu 2024 ke depannya. Terima kasih tentunya Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Terima kasih peneliti Indikator Politik Indonesia Mas Bawono Kumoro dan juga juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Andi Sinulinga, dan juga Wakil Ketua TKN Bang Habibur Rahman.